Oke, mari kita langsung masuk nih. Anda mungkin salah satu dari rekan non-ASN yang kemarin sudah berjuang ikut seleksi ASN 2024 ya kan? Mhm, Udah ikut tes chat, tapi belum berhasil dapat formasi penuh. mhm. Nah, ada kabar nih dari Badan Kepegawaian Negara, BKN, Iya, tentang mekanisme baru yang, wah, mungkin ini jadi jalur buat Anda. Namanya PPPK Paruh Waktu. Kita mau bedah nih, apa sih artinya ini buat Anda? Kita dasarnya dari Q&A resmi BKN ya? betul sekali. Jadi PPPK paruh waktu ini statusnya jelas ya sebagai aparatur sipil negara, ASN. Oke, ASN ya? Dia ASN. Anda diangkatnya nanti pakai perjanjian kerja paruh waktu, dapat juga nomor identitas pegawai ASN, tapi yaitu jam kerja sama gajinya disesuaikan. Disesuaikan gimana tuh? Ya, tergantung ketersediaan anggaran di instansi masing-masing. Jadi ini bukan honorer lagi ya, tapi statusnya ASN. Cuma ya spesifik paruh waktu. Oke. Jadi kayak semacam jaring pengaman gitu ya? Tapi, siapa aja nih yang bisa masuk jalur ini? Kriterianya kan spesifik banget nih katanya. Spesifik, betul. Ini utamanya buat Anda, rekan-rekan non-ASN. Nah, baik yang datanya sudah ada di database BKN atau yang belum tercatat resmi. Oh, yang belum juga bisa? Bisa, tapi ada syarat utamanya nih. Anda itu harus sudah ikut semua tahapan seleksi ASN 2024 kemarin. Semua tahapan ya? Dan yang paling penting, wajib sudah ikut ujian Computer Assisted Test atau CAT. Entah itu CAT PPPK atau mungkin CAT CPNS kalau Anda statusnya non-ASN tapi ikut CPNS. Oke, intinya udah ikut CAT. Iya, udah ikut CAT tapi hasilnya kemarin ya belum lulus atau belum dapat formasi penuh waktu. Gitu intinya. Paham. Terus ada yang dikecualikan nggak? Ada. Penting nih dicatat. Ini nggak berlaku ya kalau Anda sama sekali nggak ikut CAT. Oke, jelas. Juga nggak berlaku kalau Anda sebenarnya lulus tapi malah mengundurkan diri sebelum ngisi DRH, daftar riwayat hidup. Wah, sayang banget ya kalau gitu. Iya, atau misalnya Anda dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS. Gara-gara dulu pas daftar milih formasi di luar instansi tempat Anda kerja pas pendataan non-ASN. Ah, oke. Jadi intinya ini benar-benar buat yang udah berjuang di 2024 tapi belum rezeki dapat formasi penuh waktu. Nah, jabatannya itu umumnya ya guru, tenaga kesehatan, sama tenaga teknis. Teknis, contohnya apa tuh? Kayak pengelola umum, operasional, penata layanan operasional, gitu-gitu. Pokoknya ini spesifik buat penataan non-ASN lewat pengadaan ASN 2024. Oke, paham. Nah, kalau udah merasa memenuhi syarat nih, terus gimana alurnya biar bisa diangkat jadi PPPK paruh waktu ini? Gambaran besarnya gimana sih? Nah, prosesnya begini, secara garis besar ya. Pertama, nanti instansi pemerintah tempat Anda bekerja itu akan melakukan pemetaan dulu. Pemetaan. Iya, mereka cek data non-ASN mana aja yang memenuhi syarat tadi, terus diusulkan lewat sistem SIASN BKN. Dicocokin datanya. Oke, dari instansi dulu ya. Betul. Kedua, nanti Kementerian Pan-RB yang menetapkan alokasi kebutuhannya. Jadi kuotanya, gitulah. Ketiga, nah, kalau nama Anda masuk dalam alokasi itu, nanti ada pengumuman hasil kan? Anda perlu cek akun SSCASN Anda, terus lakukan pengisian DRH. Oh, ngisi DRH lagi ya? Iya, lewat akun SSCASN. Keempat, nanti BKN yang proses dan menerbitkan nomor induk PPPK paruh waktunya. Dapat NIPPK juga ya? Betul, NIPPK paruh waktu. Nah, terakhir, baru deh pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi Anda menerbitkan SK pengangkatannya. Perjanjian kerjanya, kontraknya itu berlaku 1 tahun. 1 tahun ya? Tadi ada poin penting soal pengusulan oleh instansi. Katanya tadi wajib ya? Itu gimana maksudnya? Betul sekali. Ini penting nih. Instansi itu wajib hukumnya mengusulkan semua non-ASN di lingkungannya yang masih aktif bekerja dan tentunya memenuhi kriteria yang tadi kita bahas. Semua ya? Tanpa kecuali? Pengecualiannya sangat terbatas. Misalnya, kalau orang tersebut memang sudah tidak aktif lagi bekerja di sana atau, mohon maaf, meninggal dunia. Selain itu, wajib diusulkan. Terus gimana biar yakin kalau instansi beneran ngusulin semua? Nah, ini dikunci pakai surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM. Oh, SPTJM. Iya, dari pimpinan instansinya, dari PPK-nya. Jadi ada mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya di situ. Oke, ini jadi lebih jelas. Tapi suka ada pertanyaan gini nih, misalnya, gimana kalau dulu pas daftar seleksi itu pakai ijazah SMA, padahal sebenarnya udah punya S1?
Atau soal penempatannya nanti, apa saklek ikut ranking tes kemarin? Nah, ini dia. Insight pentingnya nih. Dari Q&A BKN, ada fleksibilitas ternyata. Fleksibilitas gimana tuh? Jadi, saat pengusulan PPPK paruh waktu ini, instansi itu bisa menyesuaikan usulan jabatan dan kualifikasi pendidikannya dengan kebutuhan nyata organisasi mereka saat ini. Oh, jadi bisa disesuaikan ya? Bisa. Jadi kalau Anda punya ijazah S1 yang relevan, terus di instansi memang ada kebutuhan untuk jabatan itu, ya instansi bisa mengusulkan Anda ke jabatan yang sesuai S1 itu, asalkan Anda memang memenuhi syarat umum tadi. Wah, menarik nih. Begitu juga soal unit penempatan kerjanya, nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di instansi tersebut. Jadi nggak terikat katu harus sesuai ranking nilai seleksi kemarin. Prioritasnya itu menata semua yang memenuhi syarat dulu. Paham-paham, jadi lebih fleksibel ya ternyata. Nah, sekarang nih dia nih yang pasti ditunggu-tunggu. Soal gaji sama durasi kontrak. Gimana ketentuannya? Oke, soal gaji ya, aturannya dari BKN jelas. Anda akan dibayar, upahnya itu paling sedikit ya, setara dengan besaran gaji yang Anda terima pas masih jadi pegawai non-ASN sebelumnya. Oh, minimal sama ya? Minimal sama. Atau kalau gaji non-ASN Anda kemarin di bawah UMR UMK, nah gajinya jadi setara upah minimum regional atau kabupaten kota yang berlaku di wilayah itu. Diambil mana yang lebih tinggi pokoknya. Oke, jadi ada jaminan upah minimum ya? Terus kontraknya tadi? Kontrak kerjanya ditetapkan selama 1 tahun. Akhirnya dong ya, apa sebetulnya makna dari kontrak yang cuma 1 tahun ini? Tepat sekali, ini penting dipahami. Mekanisme PPPK paruh waktu ini pada dasarnya adalah mekanisme jembatan. Jembatan. Maksudnya? Iya, jembatan. Kontrak 1 tahun ini punya tujuan strategi sebetulnya, yaitu memberi waktu buat instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran. Anggaran buat apa? Buat mengangkat Anda menjadi PPK penuh waktu di tahun berikutnya. Jadi ini semacam uji komitmen anggaran dari instansi. Dikasih waktu setahun buat persiapan. Wah, oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, PPP paruh waktu ini langkah penataan buat Anda rekan-rekan non-ASN pasca seleksi 2024. Anda dapat status ASN, ada jaminan upah minimum, tapi kontraknya awal 1 tahun, dengan harapan bisa transisi ke penuh waktu setelahnya. Gitu ya? Betul. Dan kalau kita lihat dari gambaran besarnya, BKN sepertinya memberi sinyal nih. Kalau dalam 1 tahun itu anggaran belum juga siap dari instansinya, nah bisa jadi instansi tersebut dianggap tidak lagi punya kebutuhan untuk posisi itu. Oh gitu ya. Jadi tanggung jawabnya di instansi ya? Iya, tanggung jawab persiapan anggarannya ada di instansi masing-masing. Oke, menarik sekali pembahasannya. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, ada satu hal nih yang kayaknya menarik buat Anda renungkan lebih dalam lagi. Iya, ada satu pertanyaan penting yang mungkin muncul ya dari mekanisme ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebetulnya efektivitas pengawasan dan jaminan agar dalam periode 1 tahun itu, komitmen untuk menyiapkan anggaran transisi ke PPPK penuh waktu ini benar-benar bisa terwujud di semua instansi pemerintah? Iya juga ya. Karena kan keberhasilan jangka panjang dari penataan non-ASN ini ya sangat bergantung pada jawaban atas pertanyaan itu. Gimana memastikan anggarannya siap dalam setahun? Ini jadi faktor krusial. Betul. Semoga penjelasan ini bisa memberi pencerahan ya buat Anda semua. Sampai jumpa lagi di deep dive kita berikutnya.